Oke, Jasenda punya asisten itu. Oke. Nah, ini review dulu. Nah, sedikit review ya. Jadi rangkaian itu boleh sambil dicatat anak-anak. Rangkaian itu kita bagi jadi 3. Nah, ada yang seri. Nah, seri itu namanya pembagi tegangan. Jangan lupa ya. Jadi kalau rangkaian seri itu adalah rangkaian yang membagi tegangan. Kemudian contohnya ini. Ya, ini rangkaian seri. Ya, jadi ini rangkaian seri nih anak-anak. Jadi kalau R seri gitu ya. Jadi ini sekalian mengulang. Nah, kalau seri itu berarti kata kuncinya adalah harus sama. Harus sama gitu. Jadi arus yang masuk ke semua hambatan sama gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi arusnya sama. Jadi kalau ini saya kasih nama AB, ini C gitu ya. Nah, ini ada VAC. VAC. VAC berarti VAB tambah VBC gitu. Ya. Nah, VAC itu berarti I kali R total. Kalau VAB I kali R1. I kali R2. Nah, makanya R total itu R1 tambah R2. Makanya dia ditambahkan gitu ya. Jadi kalau rangkaian seri R totalnya tinggal ditambahkan. Nah, V1 itu I kali R1. Nah, jadi kalau gitu kita dapat V total sama dengan I kali R total. Nah, ternyata V1 itu I kali I-nya bisa didapat dari ini. Dari V total dibagi R total dikali R1. Sehingga kita dapat R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V total. Nah, V total itu berarti VAC kan. Nah, makanya V1 itu R1 dikali R1 tambah R2 dikali VAC gitu. Nah, makanya dia membagi tegangan. Nah, makanya disebutnya pembagi tegangan. Demikian juga nanti V2. R2 dibagi R1 tambah R2. Atau dikalikan VAC. Nah, ini. Nah, ini kita dapat VAC. Atau ini sama dengan VAB. Kalau ini VBC gitu. Nah, makanya rangkaian seri itu dia membagi tegangan. Ini VAB. Ini VAB, VBC. Dia membagi tegangan. Ya. Jadi nanti kalau di ujian saya keluarkan soal ini, ingat ya, membagi tegangan gitu. Jadi contoh nih misalnya, ini contoh nih rangkaian seri. Misalnya ada rangkaian seperti ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini misalnya. Ya, di sini ada 1 ohm. Ini 2 ohm. Ini 3 ohm. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Nah, VAD-nya dikasih tahu. Misalnya katakanlah 12 volt. Jadi kita hubungkan dengan baterai gitu ya. Nah, pertanyaannya tentukan I. Tentukan yang pertama I-nya gitu. Ya, jawabannya gampang sekali gitu ya. Jadi I ini sama dengan V total dibagi R total gitu. Nah, R totalnya dijumlahkan semuanya. 1 tambah 2 tambah 3. Jadi kita dapat 6. Jadi 12 dibagi 6. Jadi 2 ampere gitu ya. Jadi kita dapat arusnya 2 ampere. Nah, kalau ditanya VAB bagaimana? VAB berarti I kali RAB. Jadi kita dapat 2 kali 1. Jadi 2 ohm. 2 volt gitu ya. Jadi kita dapat 2 volt. Atau bisa aja gini. 1 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3 dikali 12. Nah, berarti dapat 2 gitu ya. Jadi kalau ingin cepat boleh juga nih VBC gitu. Bisa aja I kali RBC. Jadi 2 kali 2. Jadi 4 volt. Atau 2 dibagi 1 tambah 2 tambah 3 kali 12. Nah, dapatnya 4 volt gitu ya. Makanya apa tuh? VCD juga sama. Makanya dia disebutnya pembagi tegangan gitu ya. Nah, 3 gitu ya. Jadi kita dapat 6 volt gitu. Atau bisa juga 3 dibagi 1 tambah 2 tambah 3 dikali 12 gitu.
Jadi kita dapat di sini hasilnya adalah yang ini 4 volt, yang ini 6 volt gitu ya. Nah, ini seri ya. Jadi intinya seri adalah membagi tegangan gitu ya, dan dia mempunyai arus yang sama gitu ya. Nah, silahkan nih siapa yang bisa jawab nih. Misalnya saya punya baterai, boleh dicoba nih. Nah, ini misalnya saya hubungkan. Nah, ini dikasih baterai 12 volt gitu. Misalnya ini 12 volt. Ininya 10 ohm. Ini 20 ohm. Ini 30 ohm. Nah, ini namanya AB. BC. Nah, coba tentukan siapa yang bisa. Berapa arus di rangkaian? I-nya berapa? Silakan. Yang pertama. Yang kedua, berapa VAB? Yang ketiga, berapa VBC? Silakan, siapa yang bisa? Boleh dicoba, dijawab. Berapa jawabannya? Boleh langsung, boleh satu-satu. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Berapa jawabannya? Ada? Silahkan kalau yang mau coba. Ada yang mau coba nggak? Silahkan. Salah. Jasenda mau coba? Ya, Pak. Berapa? I-nya dapat 0,2 ampere, VAB 2 volt, VBC 10 volt, Pak. Caranya bagaimana itu? I-nya itu V total per R total, Pak. 12 bagi 60 dapat 0,2 ampere. Lalu untuk VAB-nya itu 10 per 60 kali 12 dapat 2 volt. Lalu untuk VBC-nya itu 20 tambah 30 per 60 kali 12 volt, Pak. Oke, I-nya tadi berapa diulang? 0,2 ampere, Pak. 12 dibagi 60. totalnya ya. Iya. Jadi dapat berapa? 12 dibagi 60. Jadi 0,2 ampere. Betul ya? Iya, Pak, 0,2 ampere, Pak. Siap. VAB bagaimana? VAB bagaimana? VAB itu 10 per 10 tambah 20 tambah 30 kali 12 volt, Pak. Bagus. 12 volt, jadi dapat 2 ampere ya? 2 volt, Pak. Berapa volt? 2 volt, Pak. Bagus. Kalau VBC bagaimana? 20 tambah 30 per 10 tambah 20 tambah 30, Pak. Dapat 10 volt, Pak. Bagus sekali. Siap, Jasenda. Bagus sekali. Jadi dapatnya 10 volt. Ya, bagus. Paham ya, Jasenda? Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Bagus, anak-anak. Bagus. Semoga yang lain juga paham ya. Nah, ini intinya rangkaian seri. Ya, jadi rangkaian seri seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengingat lagi rangkaian paralel. Nah, paralel itu berarti dia membagi arus. Kalau tadi membagi tegangan, ini membagi arus, gitu ya. Nah, jadi yang sama tegangan sama, gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya kalau tadi arus sama, ini tegangan sama, gitu ya. Kenapa paralel itu disebut tegangan sama? Nah, ini contohnya begini, anak-anak. Nah, ini begini. Nah, misalnya begini. Nah, ini rangkaian paralel, gitu ya. Jadi kalau ini AB, nah ini AB. Ini R1, ini R2. Nah, karena ini simpul yang sama, simpul AB gitu ya. Makanya R1 dengan R2 itu paralel. Jadi kalau ingin tahu rangkaian itu paralel atau tidak, lihat saja simpulnya. Nah, kalau ini simpul yang sama berarti ini paralel. Jadi misalnya nanti pas ujian saya kasih soal seperti ini. Nah, misalnya rangkaiannya seperti ini. Jadi jangan bingung nih. Nah, misalnya rangkaiannya seperti ini. Nah, terus
kita diminta menghitung hambatan ini. Nah, ini misalnya ini AB gitu. Ini AB gitu. Nah, berarti ini VAB. Nah, ini kan sama aja nih satu simpul. Ya, ini kan berarti bisa digabung. Nah, berarti ini rangkaian ini juga bisa digabung. Nah, berarti rangkaian ini itu sama aja dengan rangkaian yang bentuknya seperti ini. Nah, gini semua. Rangkaiannya semua. Nah, gini. Nah, ini sama dengan ini. Rangkaiannya semua. Nah, sebentar. Ini ada yang bocor suaranya, ya kan? Nah, gini kan. Nah, ini berarti paralel. Nah, berarti ini bisa digabung. Ini AB semua, gitu ya. Jadi ini sama, gitu ya. Jadi rangkaian paralel itu bentuknya seperti ini, gitu. Nah, ini yang 3, gitu ya. Nah, kalau dia paralel, berarti arus itu pecah. Jadi tadinya I akan terpecah jadi 2. Ada I1, ada I2. Nah, VAB itu I1 kali R1 sama dengan I2 dikali R2 gitu. Sama dengan I kali R total. Nah, gitu ya. Makanya nanti kalau kita lihat I1 tambah I2 sama dengan I. Nah, berarti VAB dibagi R1, VAB dibagi R2 sama dengan VAB dibagi R total. VAB-nya dicoret. Makanya seri itu rumusnya ini. 1/R1 ditambah 1/R2 gitu. Nah, makanya ini bentuknya gitu. Ya, bentuknya seperti itu. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi secara umum nanti kalau banyak jadi gini. Nah, kalau banyak jadi ini. Kalau lebih dari 3 gitu, nah ini rangkaian paralel gitu. Jadi dia di seri diparalelkan gitu ya. Nah, terus jangan lupa perbandingan ini. Perbandingan arus gitu ya, perbandingan R1. Nah, ternyata VAB itu sama dengan I1 kali R1, I2 kali R2, I3 kali R3, IN kali RN. Nah, jadi kalau gitu kita dapat ini anak-anak. I1 banding I2 banding I3 titik sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R3 banding 1/R4 sampai 1/Rn. Nah, ini rumusnya. Gitu. I1 tambah I2 tambah I3. Nah, ini sama dengan IN. Nah, inilah yang namanya perbandingan. Jadi kalau misalnya ketemu rangkaian yang paralel, cara pengerjaannya adalah seperti ini. Coba kita coba. Bisa ada arus nih. Ininya 2 ohm. Ini 3 ohm. Yang masuk 10 ampere. Nah, kita diminta menentukan si I1 dan si I2 gitu. Apa yang kita lakukan anak-anak? Pertama, kita hitung dulu. I1 tambah I2 sama dengan 10 gitu. Ini dulu. Nah, kemudian kamu hitung gini, I1 banding I2 sama dengan 1/2 banding 1/3 gitu. Ya, nah terus ini supaya nggak ada pecahan, matematiknya kalikan aja 6. Jadi 3 banding 2 gitu. Ya. Nah, jadi kalau gitu I1 itu nanti 3X, I2 itu 2X gitu. Nah, ini ditambahkan. Jadi 10 sama dengan 5X. Nah, X-nya 2 gitu. Jadi kalau gitu kita dapat I1 itu 6 ampere, I2 itu 4 ampere gitu. Makanya arusnya akan masuk ke yang 6 ampere ke atas gitu. 4 ampere ke bawah. Jadi dia membagi nih. Membagi arus gitu. Ya. Jadi rangkaian paralel itu seperti itu. Pak, kalau rangkaiannya banyak bagaimana? Tidak ada masalah. Misalnya rangkaiannya ini ada 3 gitu. Jadi nanti di ujian saya keluarkan soal yang saya arusnya membagi nih. Katanya di sini 60 ampere.
Nah, terbagi jadi 10 ohm, 20 ohm, dengan 30 ohm. Nah, kita ingin pengen tahu berapa arus I1, I2, dan I3. Gitu. Caranya seperti apa? Nah, kita nggak usah menghitung R total dulu, anak-anak. Tidak perlu, gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah I1 dulu, ditambah I2, ditambah I3, itu hasilnya 60. Gitu ya. 60 kan. Kan I masuk sama dengan I yang keluar. Gitu. Nah, terus I1 banding I2 banding I3 1/10, 1/20, 1/30 gitu. Nah, ini kamu sederhanakan. Ini kita sederhanakan. Jadi ini kalikan 60 gitu. Supaya jadi 6 banding 3 banding 2 gitu. Ya. 6 banding 3 banding 2. Nah, berarti kalau gitu I1-nya dapat 6X. I2-nya 3X. I3-nya 2X gitu. Nah, hasil ini jumlahkan. Jadi 11X sama dengan 60. Nah, X-nya dapat 60/11. Nah, I1-nya tinggal kita kalikan 6 kali. Jadi 360/11 ampere. I2-nya 180/11 ampere. I3-nya 120/11 ampere. Nah, dapatlah arus masing-masing kawat. Gitu. Ya. Wah, ngerti nggak, Aristi? Ngerti? Arsi, ngerti nggak? Ngerti nggak, Arsi? Nah, dia orang ngerti nggak? Paham tidak? Iya, Pak. Oke, Indri bagaimana? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, coba saya sang yang gabungan. Nah, siapa yang bisa ini? Ini soal UTS tahun lalu. Gabungan. Coba siapa yang bisa soal ini? Saya punya paralel. Ini. Silakan dicoba. Kemudian diseri. Nah, gini. Kemudian dihubungkan dengan baterai. Coba siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Ya, ini soal UTS tahun lalu. Ya, UTS tahun lalu. Ininya 2 ohm. Ini 4 ohm. Gitu. Nah, ininya 2/3 ohm. Nah, pertanyaannya gampang sekali anak-anak. Ingin tahu ini 12 volt baterai. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Berapa? Yang pertama dulu, R total. Yang ke B, I. Yang C, I1. I2. Yang D, kalau ini namanya V2, berapa V2? Silakan. Ini soal UTS tahun lalu. Mudah-mudahan sudah mulai bisa. Nah, gimana nih? Boleh dicoba. Silakan dicoba. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana menghitung arusnya?
Silakan. Silakan. Jawabannya. Ada yang udah bisa? Coba jawabannya berapa? Digabung dulu. R totalnya digabung dulu. Berarti bagaimana anak-anak? Silakan dicoba. Jadi yang ini paralel, yang ini. Nah ini hasilnya, ini paralelkan dulu, hasilnya seri dengan ini. Dapat R total. Gitu. Silakan. Jawabannya berapa? Ada yang mau coba? Silakan. Boleh dicoba. Berapa R totalnya anak-anak? Yang sudah menghitung berapa R totalnya? 2, Pak. 2 ya? 2 ohm, Pak. 2 ohm. Oke, bagaimana Excel dapatnya? Yang R pada I1 dengan R pada I2 diparalelkan baru ditambah dengan R yang di V2, Pak. Berarti gini ya, Excel. Jadi gini ya. Ini 2 tambah 1. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi R totalnya berapa? 4/3. Iya, Pak. Lalu ditambah 2/3. Jadi R total nanti tinggal 4/3 di seri lagi dengan 2/3. Jadi dapat 2 ohm. Bagus Excel, 2 ohm. Setelah itu bagaimana Excel? Mencari I-nya bagaimana? I-nya itu V bagi R total, Pak. V Berarti yang ini 12 volt, ini jadi 2 ohm ya. Begitu ya Excel? ya, iya, Pak. Betul. Jadi digabung dulu anak-anak. Nah, berarti I-nya berapa nih? 12 dibagi 2. Jadi 6 ampere ya. 6, ya 6 ampere, Pak. Berarti arus ini mengalir akan masuk 6 ampere. Nah, ini 6 ampere. Nah, kemudian gimana Excel? Mencari I-nya oh, I-nya sudah dapat 6 ampere. I1 bagaimana Excel? Nyari I1 E2. Kalau saya pakai yang Kayak rumus, tadi ya. iya, Pak. Jadi 1/2 banding 1/4 kan? Iya, Pak. Jadi ini 2/1. Betul? Iya, Pak. Jadi I1-nya 2X, I2-nya X gitu. Nah, dijumlah Excel. I1 tambah I2 sama dengan 3X. Dan itu sama dengan 6. Jadi X-nya dapat 2. Betul? Jadi I1-nya 4 ampere kan? Iya, Pak. I2-nya berapa ampere? 2 ampere, Pak. Betul banget. 4 ampere dan 2 ampere. Kalau mencari V2 bagaimana? V2 I I kali R, Pak. kali I R. yang 6 kali 6 kali. I 2/3. Jadi dapat 4 4. volt. Gitu. Ngerti? Bagus. Bagus. Bagus sekali. Mudah-mudahan paham. Ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan. Tapi kalau paham, oke. Ya. Jadi ini jangan sampai tidak bisa. Saya pastikan nanti kalau UTS akan ada soal ini. Ya. Oke. Jasenda, kalau UTS udah mulai belum? Kuliah lain sudah mulai UTS belum? Sudah mulai Pak hari ini Pak, hari ini dan minggu depan banyak yang UTS Pak. Kita mau UTS minggu depan atau tidak? Jangan. Teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mau UTS kapan teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi minggu depan kita UTS saja. Mau UTS saja. Minggu depan kita UTS. Ya, Atau Pak. mau 2 minggu lagi?
Minggu depan saja Pak, biar materinya tidak terlalu banyak Pak. Ah, dasar wanita, tidak mau banyak-banyak ini kelihatannya ya. Enak aja tidak banyak-banyak. Ya dikasih banyak lebih baik kan. Nah, kan kayak dapat hadiah ya. Oke, ya sudah kalau minggu depan mau ujian, kita ujian minggu depan. Nah, materinya tetap nambah sampai hari ini ya. Oke. Nah, sekarang saya bahas lagi rangkaian jembatan. Oke. Boleh ditulis dulu. Rangkaian jembatan. Nah, rangkaian jembatan ini dia tidak seri, bukan paralel, tidak paralel dan tidak seri juga. Loh, kok bisa Pak? Betul. Jadi dia tidak masuk ke dua-duanya. Jadi dia tidak masuk rangkaian yang paralel, tidak masuk yang seri juga gitu. Jadi rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi rangkaian jembatan itu dia ya, nah biasanya gini, ini rangkaiannya tuh bisa, nah seperti ini. Nah ada yang seperti ini. Nah ini. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang sifatnya itu seperti jembatan. Seperti bridge gitu ya. Nah gini. Nah seperti ini. Jadi ini ada E, ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3, ini ada R4, ini ada R5 gitu. Kadang ada yang menggambarkannya seperti ini. Seperti rangkaian yang ini. Nah, seperti gini. Nah, ini bukan rangkaian seri, bukan rangkaian yang paralel ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Ini rangkaian yang setipe. Jadi nanti kalau melihat rangkaian seperti ini yang kita sebut rangkaian jembatan. Dan ini dulu ada orang yang namanya jembatan Wheatstone. Jadi ini disebutnya jembatan Wheatstone. Wheatstone. Jadi dialah yang menemukan pertama kali rangkaian seperti ini gitu. Ini jembatannya disebutnya jembatan Wheatstone. Nah, ini untuk geofisika digunakan untuk mengukur hambatan yang sangat kecil. Sangat kecil. Jadi tidak dapat diukur oleh voltmeter. Biasanya tidak dapat diukur oleh ampermeter. Jadi dia tuh sangat kecil. Makanya tidak terlihat gitu. Jadi ordernya mungkin 0,00 sekian. Jadi alatnya tidak kalau ditempelkan itu tidak menempel, tidak ada pergerakan jarumnya gitu ya. Jadi ini kita sebutnya jembatan Wheatstone. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya menghitung R total ini? Kalau misalnya ini namanya AB, nah kita ingin menghitung RAB ini gitu. Bagaimana ini menghitung RAB-nya gitu ya. Padahal dia bukan seri, bukan paralel gitu. Ya. Nah, jadi nanti saya ingin coba sebentar. Saya akan ngasih lihat ini. Soal UTS juga tahun lalu ya. Soal UTS tahun lalu saya juga sama ngasih soal yang seperti ini. Mirip sekali ya. Jadi minggu depan juga sama. Nah, soalnya sebentar saya kasih lihat. Nah, di bukunya ada. Mana di bukunya? Nah, sebentar kita lihat. Nah, ini. Mana coba? Nah, mana? Bukan. Ini seri ya. Y delta. Nah, ini soal UTS tahun lalu. Jadi soal UTS tahun lalu saya diminta menghitung ini. Sebentar, saya kasih lihat lagi. Nah, ini kalau di geofisika sangat kepakai. Nah, ini.
Contoh. Nah, ini di bukunya juga ada. Nah, ini. Nah, ini rangkaiannya. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ada 100 volt. Nah, terus diberikan 13 volt, ada ini. Nah, yang jadi masalah sebetulnya yang ini nih, rangkaian ininya yang akan jadi masalah. Nah, ininya jadi masalah nih. Bagaimana menghitungnya gitu. Ini bisa dijadikan satu. Jadi ini nanti soalnya itu cuman ini akan jadi satu gitu. Nah, ini yang kita sebut R totalnya nanti. Nah, ini yang 13 ohm tetap ada. Nah, cuman bagaimana mengubahnya gitu ya. Padahal ini bukan rangkaian yang seri atau paralel. Nah, ini gini. Nah, ini 100 volt gitu. Nah, bagaimana mengukurnya gitu ya. Dan ini jawabannya. Jawabannya ternyata dia setelah dihitung RAB itu totalnya 40 ohm katanya. Nah, untuk menghitung rangkaian yang seperti ini, nah nanti kita kenal yang namanya delta Y konversi gitu. Ya, atau delta Y gitu ya. Jadi katanya gini anak-anak, rangkaian yang bentuknya seperti ini, nah rangkaian yang seperti ini segitiga, boleh segitiga ke atas atau segitiga ke bawah, ini bisa jadi Y gitu. Nah, bisa jadi ini. Jadi rangkaiannya jadi huruf Y gitu ya. Jadi ini bisa diganti. Jadi semua rangkaian yang ini bisa diganti ini. Ini RC, ini RB, ini RC gitu ya. Nah, ini katakanlah titik A, titik B, titik C gitu. Ini A, ini B, ini C, ini R3, ini R2, ini R1. Dan ini jadi C gitu. Ya, jadi nah nanti hubungannya nanti jadi gini yang bagus itu. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menghafal ini supaya rumusnya kelihatan simple. Nah, gini. Jadi ini RA, ini RB misalnya, ini RC. Ininya AB lah ya. Nah, ini C gitu. Nah, bagaimana nih caranya? Ternyata ini bisa dimasukkan ke dalam. Jadi seperti ini. Nah, gini. Nah, ini yang namanya R1, ini R2, ini R3 gitu. Ya. Nah, ini yang disebutnya rangkaian Y delta gitu. Y delta, delta Y. Ini delta Y, tapi bisa aja nanti Y delta gitu. Terserah. Bisa Y delta juga gitu. Nah, terus rumusnya bagaimana nih Pak mencari hubungannya gitu. Nah, ternyata gini anak-anak. Kalau dari delta ke Y itu R1 tuh yang ini sama dengan ini. Nah, silakan. Agak panjang tapi tidak apa-apa. Nah, boleh ditulis dulu. Jadi kita lihat cara menghafalnya bagaimana. R2-nya RA RC dibagi R total. Nah, gitu. Nah, kalau R3 RA RB dibagi RA tambah RB tambah RC. Jadi menghafalnya gampang. Jadi kalau ini B dan C, ininya BC. Yang ngapitnya si R1. Ininya dijumlahkan semua gitu. Ya. Ini totalnya. Nah, ini totalnya tuh. Nah, gitu. Jadi yang ngapit siapa dikalikan gitu. Ya. Nah, tapi kalau star delta atau Y delta itu RA itu R1 R2 R2 R3 R3 R1 dibagi R1. Nah, kalau RB berarti semua sama. Nah, R3 R1 ininya kalau B itu dengan R2. Jadi kayak kali silang. Tuh.
Jadi cara ngafalkannya kayak rumus kali silang. Saya selalu ingatnya rumus kali silang. Nah, ini. Nah, rumusnya rumus kali silang. Kalau RC berarti dengan R3 gitu. Ya. Jadi ada dua rumus yang sering digunakan, bisa pakai Y delta atau bisa pakai delta Y gitu. Terserah mana yang kita lebih suka melakukan pendekatan. Jadi bisa pakai Y delta atau bisa pakai delta Y gitu. Nah, kita coba ya latihan soalnya. Pak, ada contohnya tidak? Nah, boleh kita coba gitu. Boleh dicatat dulu. Nah, coba kita coba. Coba sebentar. Dicatat dulu. Terus cara menghafalnya jangan lupa. Kalau bisa ingat cara menghafalkannya gitu ya. Jadi ininya dikali, ini dikali, ini dikali. Gitu. Ininya dibagi gitu ya. Jadi cara menghafalkannya jangan lupa juga. Soalnya rumusnya memang tidak ada. Jadi memang kita harus mencari rumus sendiri anak-anak. Gitu. Ini yang rangkaian yang paling di antara semua rangkaian yang paling rumit ya yang ini. Gitu. Oke, kita coba ya latihan. Sebentar, kita kasih soal latihannya. Nah, nanti minggu depan saya minta semua anak bisa mengerjakan soal ini. Oke. Oke, kita coba ya rangkaiannya. Oke, kita cobain anak-anak. Kita coba ya. Soalnya boleh dicoba. Ada rangkaian seperti ini. Plus minus. Ini rangkaiannya ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Satu lagi ini. Nah, sorry. Nah, gini. Nah, gini. Ya, nah. Terus ini diubah gini. Nah, ini 30 ohm. Ini 10 ohm. Ini 20 ohm. Ini 5 ohm. Ini 12,5 ohm. Ini 15 ohm. Ini titik A. Ini titik B. Ininya 120 volt. Gitu ya. Ini titik C, ini titik N misalnya. Ya, nah. Pertanyaannya adalah kita diminta sedang menghitung R totalnya gitu. Ya. Menghitung R totalnya seperti apa gitu. Nah, rangkaiannya, nah kita mau pakai apa nih? Nah, ini bisa dibuat jadi gini. Nah, seperti yang tadi. Nah, ini dibuat gini-gini. Nah, jadi digabung nih. Jadi kalau ditarik tuh jadi gini anak-anak. Jadi pakai Y delta jadi gini. Kalau digambarkan nanti ini rangkaiannya jadi gini. Jadi mirip dengan yang tadi. Plus minus ini. Nah, yang ini tetap gini ya. Yang ini tetap. Nah, tapi yang ini jadi gini. Ada yang merah nih. Nah, yang merah yang ini. Yang tadi nih. Nah, gini kan. Di Y gitu. Ini juga sama nih. Nah, gini. Jadi rangkaiannya dibuat seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi yang belakang tetap 30 volt. 30 ohm. Ini 30 ohm. Nah, selesai. Ini 12,5. Tetap. Ini 15. Nah, yang ini udah berubah. Yang ini berubah gitu ya. Jangan lupa yang ini berubah nih tiga-tiganya. Kan tadi rangkaiannya
kalau dilihat rangkaiannya tuh seperti yang ini kan anak-anak. Ini yang rangkaian yang ini ya. Saya kasih gambar ini ya. Nah ini itu seperti rangkaian yang tadi, yang apa bentuknya tuh gini kan. Nah gini. Nah yang gini. Nah ini jadi gini tuh. Yang tadi gini. Nah yang ini. Ya rangkaian tengah ini gitu. Ya. Berarti pertama apa yang harus kita lakukan anak-anak? Berarti R1-nya 10. Ini R1 gitu. R2-nya 20. Nah, R3-nya yang di tengah 5 gitu. Nah, terus 5 kan? Nah, kita cari dulu yang RA. RA. Berarti kan kalau dilihat ini RA itu yang ini. RA itu adalah yang sebelah sini. Yang ini adalah kita buat apa namanya? RB lah. Ini RC. Nah, RA itu tadi rumusnya R1, R2, R1, R3, R2, R3 dibagi kali silang. Rumus kali silang. Nah, R1-nya tadi 10. Ini R1. Jadi jawabannya di sini 10 kali 20 tambah 20 kali 5 tambah 5 kali 10. Dibagi 10. Jadi kita dapat 35 ohm. Jadi ini 35 ohm. Gitu. Nah, kemudian kita cari RB. Sama rumusnya. 1 R3, R2 R3 dibagi ininya R2. Jadi kita dapat 350 dibagi 20. 17,5. Nah, jadi nanti kita dapat yang ini 17,5. Nah, terakhir kita cari RC. RC-nya 350 dibagi R3. Jadi 350 dibagi 5. Jadi dapat 70 ohm. Nah, ini jadi 70 ohm. Gitu. Sudah. Berarti R total. Nah, berarti R totalnya gampang nih anak-anak. 70 paralel 30. Jadi 70 kali 30 dibagi 70 tambah 30. Jadi dapat 21 ohm. Nah, kemudian 12,5 paralel 17,5. Jadi kita dapat 72,97 ohm. Nah, terakhir 15 dengan 35. Jadi kita dapat 10,5. Jadi RAB-nya sudah dapat 7,292 tambah 10,5 paralel 21. Jadi kita dapat nanti 9,632 ohm. I-nya juga dapat berapa? 120 dibagi 9,632. 12,458 ohm gitu. Nah, ini kita dapat ini. Nah, si Jasenda lagi pusing ini kayaknya. Ini gimana ini? Ya, Jasenda masih pusing ya, benar ya? Belum nangkap ya, Jasenda, betul nggak? Iya, Pak. Masih pusing? Saya juga, Pak. Saya juga pusing ya. Oke, berarti harus siap Panadol ini, ya kan? Nah, berarti harus dikasih Panadol ini. Kalau pusing harus dikasih Panadol ya. Panadol itu obat pereda ini sakit kepala ya. Jadi harus dicoba lagi soalnya. Boleh kita coba yang lebih simpel kalau gitu. Saya buatkan soal yang lebih mudah gitu ya. Nah, oke ya, sebenarnya sama nih. Nah, ini nanti buat latihan boleh ya. Nanti kita coba, ini kayaknya udah langsung kompleks. Soalnya saya langsung ngambil dari bukunya gitu dan bingung gitu ya, dan kelihatannya bingung gitu. Oke, kita coba ya pelan-pelan. Kalau masih bingung, saya akan coba
sederhanakan. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Boleh dicatat dulu. Oke, kita coba ya latihan. Saya kasih yang lebih mudah dulu kalau gitu ya, supaya nggak kaget nih. Coba yang gampang dulu kalau gitu, supaya nggak loncat. Siapa yang bisa ngubah ini? Misalnya ada rangkaian gini. Ini yang gampang dulu. Ada ini, dan ada ini. Coba, ininya 18 ohm. Ininya 12 ohm. Ininya 6 ohm. Coba pelan-pelan. Ini rangkaian ini. Delta ya. Ini rangkaian delta. Nah, coba ubah si delta ini jadi Y. Jadi gini. Silakan. Ubah jadi Y. Coba, kamu ubah dulu bisa nggak? Si rangkaian delta ini ubah jadi Y. Berapa R1, berapa R2, berapa R3? Silakan, siapa yang bisa? Ubahnya. Berapa R1? Silakan, ini yang gampang. Tinggal pakai rumus yang mana? Yang ini. Nah, atau saya tuliskan lagi ya, sekali lagi. Coba sebentar. Saya tuliskan. Biar rumusnya langsung kena kepala. Nah ini. Ini rumusnya. Saya tuliskan. Nah ini. Silakan. Coba. Siapa yang bisa? Ini rumusnya sudah ada di sampingnya. Nah ini. Ya silakan. Ini rumusnya sudah ada tuh. Jadi tadi saya gambar lagi ya. Ada rangkaian yang bentuknya itu ininya 12. Nah, silakan. Ini coba ubah. Ini 12 ohm. Ini 18 ohm. 18 ohm. Yang ini 6 ohm. Coba ubah ke ini. Silakan ubah dulu. Siapa yang bisa? Ya. Berapa R1, berapa R2, berapa R3? Silakan coba. Siapa yang bisa? Berapa R1? Atau ini RA aja? Siapa yang bisa menghitung? Berapa R1? Saya, Pak. Itu dari delta ke Y ya. Ini kan delta. Ini delta nih. Yang hitam itu delta. Gitu. Ini kan delta ke Y. Jadi kita pakai rumus yang mana nih? Delta. Dan delta ke star, Pak. Atau star itu Y. Gitu. Jadi berapa R1-nya? R1 sama 6. 15 dikali 18 Pak. Per Bagaimana menghitung R1? R1 tuh ini. R1 itu berarti si ini dikalikan. Yang ngapit. Ya kan? Betul ya? Jadi R1-nya berapa? Siapa yang mau jawab? Nah. Berapa R1? Berapa ininya? 6 ampere, Pak. Pak. Berapa? Bagaimana? 6 ohm, Pak. 6 ohm. Bagaimana caranya? 12 12, 18. bagi 12 tambah 18 tambah 6, Pak. tambah 6.
Jadi dapatnya 12 kali 18 dibagi totalnya berapa nih? 36, Pak. 36. Ini dicoret. Jadi dapat 12 bagi 6. Bagi 2, jadi 6 ohm. Nah, berarti ini 6 ohm. Terus kalau R2 bagaimana? Dapat 2 ohm, Pak. 12 kali 6 dibagi 36. Jadi dapatnya 2 ohm. Nah, R3 bagaimana? Sama aja kan? 18 per 36, Pak. 6 kali 18 dibagi 36. Jadi dapatnya 3 ohm ya. Betul? Nah, berarti rangkaian yang bentuknya seperti ini, gini, ternyata oleh kita bisa diubah. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi gini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ininya 6 ohm, ininya 2 ohm, ininya 3 ohm gitu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ini ada lagi temennya, ini bergabung ke temennya misalnya. Nah, kan tadi soal aslinya di sini 12, di sini 18, di sini 6. Nah, misalnya di sini 4, di sini 9. Nah, berarti ini tinggal menyambung. Yang ini sudah diganti. Jadi apa? Jadi 2 nih. Nah, ini akan menyambung dengan 4. Nah, gini. Yang ini menyambung dengan 9. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi jembatan Wheatstone-nya langsung beres. Nah, udah selesai. Jadi yang ini diganti sama yang ini 2, yang ini 2 sudah diganti kan? Jadi yang tadi 18, ini 2 bisa diganti jadi ini. Ini diganti ini. Nah, udah. Berarti di sini R total ini sudah bisa dihitung. Caranya bagaimana? Nah, menghitung ini kan gampang. Ini di seri dulu. Ini di seri gitu kan. Jadi rangkaiannya nanti jadi gini. Nah, ini jadi lebih gampang lagi tuh. Yang ini jadi 6 sekarang. Yang ini 6. Nah, ini 9. Nah, ini gabung dulu. Nah, setelah itu ini digabung lagi kan. Nah, ini paralel. Nah, jadi jawabannya di sini seperti ini. Nah, yang ini berarti apa? 1/R 1/6 tambah 1/9. Jadi 18. Jadi 3 tambah 2. Jadi 5/18. Nah, berarti R-nya dapat 18 dibagi 5. Jadi 3,6. Nah, ini 3,6. Ini 6 ohm. Nah, R totalnya jadi dapat. Nah, inilah RAB. Jadi RAB-nya dapat berapa? 6 ditambah berapa? 18 ya, 3, 2. Oke, jadi 6 ditambah berapa tuh? 10. Ya, jadi berapa? Ini paralel. 2 dengan 6, ini 3 dengan ini. Betul ya? 3 dengan ini tuh, oh sorry, saya yang salah. Ini 6, ini 12, bukan 9. Kan ini 12 ya? Nah, ini saya salah ngitung. Nah, ini 12. Ini diperbaiki. Nah, ini 12. Jadi jawabannya di sini cukup 12. 2 tambah 1. Jadi 3/12 jadi 1/4. Nah, ini 4 ohm. Jadi RAB-nya 10 ohm. Gitu. Bagaimana Jasenda? Ini lebih paham? Iya, Pak. Nggak pusing lagi? Tidak lagi, Pak. Coba, kita coba. Coba kalau nggak pusing. Langsung soalnya. Silahkan. Yang tadi. Nah, ini. Saya menunggu saja kabar baik. Siapa yang bisa mengerjakan soal UTS tahun lalu? Nah, ini soal UTS tahun lalu. Nah, ini silakan. Silakan. Cari ininya. Nah, R totalnya dulu. Berapa RAB-nya? Tadi kalau lihat jawaban katanya RAB-nya 40. Nah, ini kalau lihat di kuncinya di bukunya tapi tidak ada pembahasan. Jadi memang cuma memberikan kuncinya saja. Nah, kita coba buktikan. Kamu sudah bisa menangani soal ini gitu. Coba
Nah, ini silakan dicoba. Saya menunggu kabar baik. Nah, silakan. Silakan. Sama aja kayak tadi. Sama persis. Cuman kan ini bentuknya kotak. Yang jadi masalah yang ini dulu. Yang warna kuning dulu. Bereskan dulu yang ini. Ini jembatannya sebetulnya. Inilah jembatan yang harus kita cari gitu. Jadi bayangin kayak tadi lagi. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, gini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, sama saja kan? Nah, ininya 24, ininya 10, ininya 20. Ininya 30, ini 50 gitu. Seperti tadi, ini jadikan dulu Y. Jadi ini dibuatlah rangkaian ini dulu. Ini. Nah, gini. Nah, silakan. Jadi nanti akan lebih memudahkan. Jadi nanti ada rangkaian baru yang warnanya gini. Pink. Nah ini. Nah, setelah itu baru bergabung. Nah, baru bergabung gitu. Nah, bergabung dengan 30 ohm, bergabung 50 ohm. Nah, harus nyari R di sini. R di sini. R di sini. Silahkan cari. Ya, nggak tahu ini RX lah, RY, RZ. Gitu. Nah, hasilnya nanti baru digabungkan dengan yang 13 ohm. Nah, berarti dapat jawabannya. Silahkan. Nyari dulu RX gitu. RX-nya dulu cari berapa. Berarti harus cari RX, RY, dan RZ. Gitu. Silakan. RX-nya apa, RY-nya apa, RZ-nya apa. Silakan, coba.
Bisa? Jawabannya apa? Sudah dapat? Ada yang udah dapat jawabannya? RX, Pak. Siapa yang sudah? RX saya dapat 4,44. Tarik dulu. Dapatnya RX-nya berapa? 4,44. Gimana caranya RX-nya? 24 kali 10 baru dibagi 24 kali 10 dibagi 54. 24 tambah 20 tambah 10. Jadi berapa? 240 dibagi 240 bagi 54. berapa itu? Dapat 4,44. Oke, siap. 240 bagi 54. Pakai kalkulator boleh? 4,444. Oke, siap. Kemudian coba cari RY-nya. Gitu. Silakan. Sudah, Pak. Berapa Jasenda dapatnya? Yang kedua? RY-nya 8,88, Pak. 8, Pak. Berapa? Apa kali apa kali apa? 220. 220 salah dong. 200 20 kali 24 Pak, 54 Pak. dibagi 54 gitu ya. Iya, Pak. Ya Pak. Dapatnya berapa? 8,88. 88,8 dibagi 54. Pak, hasilnya 8,88. Ini ya, oke. Terakhir, Mohon maaf, Pak. 8,88. oh 8,88. Ini juga tadi 44. Oke. 4,44 ya, gitu ya. Iya Pak. 8,88. Oke, satu lagi yang bawah, RZ 3,5, Pak. 10 dibagi 54, Pak. 20 kali 100 dibagi 54. Jadi 200 dibagi 54. 3,7. 3,702 Pak. 3,703 ohm. Nah, setelah itu bagaimana ini? Setelah dapat ini, RY-nya dapat RX-nya 4,444 ohm, RY-nya 8,888 ohm, RZ-nya 3,703 ohm. Setelah itu bagaimana? Nah, berarti bagaimana nih? Berarti yang ini harus diserikan dulu. Jadi ini rangkaiannya nanti kita dapat, nah akan berseri dulu ini. Nah ini berseri, nah ini berseri gitu ya. Jadi ini seri jadi 38,88 ohm, yang ini jadi 53,703 ohm. Nah, dan ini 4444 gitu. Nah, hasilnya ini diparalelkan gitu. Jadi kita dapat R paralelnya 38,888 dikali 5303 dibagi jumlahnya. Jadi ditambah 3888. 38. Jadi 38,88 ditambah 53.703. 92,83 gitu. Jadi jawaban akhirnya 38,888 dikali 53.703 dibagi 92.583. Nah, 22,2
22,555 gitu ya, ohm. Gitu. Nah, R totalnya berarti 22,555 ditambah 4,444. Jadi 26,99999. Ya, 27 ohm gitu. Jadi berarti R totalnya dapat. Tapi R total rangkaian harus ditambah 13. Jadi ini tuh setelah kita hitung tadi hasilnya sekitar mendekati 27 ohm. Nah, ditambah ini. Nah, makanya jawabannya 40 ohm gitu ya. Nah, berarti setelah dapat 40 ohm sudah. Berarti kita gabungkan, nanti I-nya tinggal 100 dibagi 40. 2,5 ampere gitu. Ya. Siap. Nah, bagaimana? Paham? Bagaimana Indi? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini oke, berarti karena minggu depan kita mau UTS, pengen bahannya tidak banyak. Sebenarnya saya sih pengennya satu bab lagi. Cuman si Jasenda nggak mau katanya. Si Leora juga nggak mau banyak-banyak, ya kan? Ya udah, si Fikri juga kayaknya. Fikri gimana, Fikri? Ngerti nggak Fikri? Lumayan, Pak. Ini banyak gaung kayak ya, di sana banyak gaung ya. Oke. Nah, jadi sudah ya sudah. Nanti sebentar saya kasih kamu catatan dulu. Nah, ini. Boleh ini takutnya di SS dulu, di screenshot, takut buat catatan. Jadi ini nanti catatan. Nah, ini 1 ya. Nah, 1 2. Oke. Ini 3 rangkaian jembatan. Ini penjelasannya tadi Y delta. Nah, satu lagi ini. Yang tadi ya, 10 ohm. Nah, terakhir yang tadi barusan kita bahas. Ini soal UTS tahun lalu ya. Jadi materinya ini kalau lihat di catatan, kalau kamu lihat di buku, ini kita baru sampai bab 2. Jadi ini kalau lihat di bukunya, ini bab 2 gitu ya. Jadi ini kita sudah sampai bab 2. Sebetulnya harusnya sampai bab 3, tapi nggak apa-apa. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kita minggu depan nggak apa-apa UTS dulu, nggak apa-apa. Jadi supaya semua sama. Jadi kita minggu depan UTS waktunya sesuai saja pas kuliah jam 1 ya. Nah, catatan tolong dilengkapi dan dirapihkan, terus di-scan, di PDF-kan. Jadi nanti sebelum ujian saya akan memberikan tambahan nilai gitu ya. Kalau nilai UTS-nya misalnya 10 ya dari 100 gitu. Nah, catatannya saya kasih catatan dikasih nilai 20. Jadi kalau mengumpulkan catatan poinnya 20, lumayan. Jadi kalau nilainya 0 ya nilainya 20. Berarti nilai catatan gitu ya. Nah, tapi kalau nggak mengumpulkan ya nilainya sesuai nilai ujian gitu ya. Jadi ini untuk tambahan. Jadi supaya takutnya nggak siapa berapa soal. Nanti saja lihat ya. Mungkin paling 40 soal gitu ya, nggak banyak. 40 soal ya kan. Ya waktunya pendek gitu ya. Jadi harus latihan. Oke, saya karena minggu depan kita UTS, jadi saya tidak akan memberikan PR dulu karena PR-nya untuk latihan saja. Jadi kita ujian bab 1 bab 2 nggak apa-apa sih. Memang cukup banyak juga materinya gitu ya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, terus yang lalu-lalu itu juga ikut gitu. Oke, saya tanya dulu. Jadi kita sepakat ya. Ujian minggu depan bagaimana? Ada mau ditambah lagi? Atau minggu depan lagi? Kalau minggu depan lagi kita masuk bab 3 nih. Jadi ujiannya sampai bab 3 saja. Bagaimana? Bab 2 saja atau bab 3? Bagaimana? Coba saya tanya pendapat satu-satu. Si Excel bagaimana? Minggu depan atau minggu depannya lagi? Excel? Minggu depan saja, Pak. Oh, minggu depan. Laki-laki sama saja. Laki-laki perempuan sama saja ternyata. Ya. Nah, coba saya tanya si Indri. Indri bagaimana Indri? Minggu depan atau Hah? Apa? Minggu depan. Minggu depan ya. Indri di rumah atau di mana, Indri? Indri.
Ini di rumah. Pak. Kenapa pakai masker di rumah? Tidak aman di rumah. Hah? Kenapa pakai masker di rumah? Ini kenapa? Tidak, Pak. Tidak aman ya di rumah. Kenapa pakai masker? Hah? Kenapa di rumah tidak pakai masker? Hah? Oke. Kalau Tidak. Jasenda tidak apa-apa. Jasenda, kenapa kamu tidak pakai masker? Hah? Jasenda? Hah? Soalnya saya di kamar saja, Pak. Oh iya, jadi nggak ada corona kalau di kamar ya kan? Ini jadi kalau pakai masker jadi nggak enak kan? Betul ya? Iya kan? Nah. Oke, Vicky, kamu di rumah nggak? Hah? Di rumah juga? Iya, Pak. Nah, suaranya bagus. Kenapa tadi suaranya ada gaung? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Ini kamu di atas ini, di atas langit-langit. Di mana ini? Hah? Di rumahnya teman, Pak. Oh, di rumah teman ya. Nggak ada sinyal di sana? Hah? Ada, tapi sinyalnya agak sedikit kurang bagus, Pak. Kurang bagus Sedikit ya. bagus. Jadi harus Ya, harus Pak. di atas di lantai 2 gitu ya, lebih bagus ya kayaknya. Betul. Hah? Iya, Pak. Oke. Nah, coba Jeremy. Nah, saya nggak pernah. Nah, Jeremy di mana nih? Kabut juga nih kayaknya. Hah? Suaranya nggak ada. Jeremy. Harus dekat ya kayaknya suaranya. Hah? Jeremy, bisa keluar suara nggak? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh, ada gaung di. Kenapa banyak gaung di sana? Nah, coba Wanda, coba Wanda bicara. Ya, Pak. Nah, kalau Wanda bagus nih suaranya. Wanda, kalau mata kuliah yang ini bagaimana menurut kamu? Menurut pengamatan kamu bagaimana kuliah ini? Setelah setengah semester ini. Lumayan Pak, materinya lumayan dimengerti Pak. Terus banyak tambahan ilmu juga? Iya Pak. Banyak ya. Nanti punya alat-alat. Oh ya. Ya, nanti saya juga, kamu boleh coba nanti peralatan yang di geofisika. Saya nggak tahu di sana ada peralatan atau enggak. Kuliah apa lagi yang sulit? Oh, geomat sudah ujian belum ada? Tadi pagi, Pak. Sudah Pak tadi pagi. Mabok? Hah? Mabok ujiannya? Nggak bisa? Hah? Bisa? Puji Tuhan bisa Pak. Bisa ya. Nyontek? Enggak ya? Open book Pak. Open book. Oh iya, kita mau open book atau mau close book? Mau open book atau close book? Open book, Pak. Open book. Berarti soalnya susah banget ya, Tia? Oh, ya Rabbi. Ya kan open book, kan nyontek. Kalau open book tuh nyontek, ya kan? Berarti soalnya susah. Saya buat sendiri soalnya mau. Atau mau close book. Jadi nggak usah lihat catatan. Bagaimana? Saya minta pendapat kamu. Kalau mau open book, soalnya susah. Tapi kalau close book, nggak usah lihat catatan. Soalnya yang udah pernah diajarin. Yang tadi, yang lalu-lalu, contoh soal keluar. Bagaimana? Mau pilih yang mana? Silakan. Mau open book atau close book? Silakan. Kalau open book, boleh buka catatan, boleh buka internet, boleh apapun. Tapi kalau close, soalnya susah pasti. Nggak ada di internet, karena saya yang buat sendiri soalnya. Nah, tapi kalau close book, soalnya udah pernah diulang. Udah ada di catatan. Udah pernah kita latihan. Ada di PR. Mana yang dipilih? Silakan. Sepakati dulu. Bagaimana Fikri? Mau ujian close book atau open book? Bingung jawabannya. Gimana? Mau open book, close book? Ayo, pendapat dulu. Jasenda sebagai ketua kelas, gimana? Open book, close book? Kalau Ayo, saya close saja, Pak. Hah? Kalau saya close book, Pak. Tidak tahu teman-teman lain, Pak. Mungkin soal lebih banyak open book, saya tidak tahu, Pak. Bagaimana anak-anak? Si Eksa aja. Eksa bagaimana? Open book, close book? Saya close book saya Pak. Oh ya udah. Ya udah, close book ya. Kita sepakat ya. Jujur ya, close book. Kalau close book soal yang tadi keluar lagi, yang tadi dibahas. Kalau Baik, Pak. nah, kalau open book soalnya nggak pernah keluar. Mungkin nggak pernah ada di bumi, ya kan? Nah, nanti saya buat sendiri soalnya, ya kan? Nah, bagaimana mau nggak? Ya, saya buat sendiri soalnya, gitu. Oke, ya sudah. Kita close book ya. Nah, minggu depan jam 1 kita mulai. Catatan tolong disiapkan, dikumpulkan, di-scan sebelum ujian dikumpul, ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah UTS langsung praktikum.
Jadi siap-siap praktikum. Ya, ada praktikum nanti. Untuk melihat alat. Kan mau buat alat gitu. Kan ada tugas untuk buat alat gitu ya. Nah, buat alat secepatnya sudah mulai buat yang namanya idenya apa gitu. Siapa tahu mau buat pesawat atau mau buat apa, saya nggak tahu. Nanti coba idenya apa gitu ya. Ya. Oke, gitu anak-anak. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Sama-sama.